Yuk kita baca bareng. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu baca Nabi Muhammad, dikenal oleh Nabi Adam, manusia pertama sujud. Baca salawatnya kepada Nabi Muhammad, namanya sudah terkenal belum lahir. Bahkan setelah itu Nabi Adam diampuni oleh Allah dosanya, maka beliau sujud untuk berikutnya 2 kali. Dia berdiri, sujud 2 kali, berdiri, sujud lagi 2 kali. Jadilah sholat yang kita lakukan, namanya sholat subuh. Halo, biar Bapak paham nih Pak. Sholat subuh itu pertama kali dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam, bersyukur pertama karena ia diampuni dosanya. Yang kedua, ia bersyukur diberikan kehidupan untuk mencari istrinya. Maka berusaha untuk mencari kehidupan. Sholat subuh tujuannya untuk mencari kehidupan. Maka sholatnya 2 rakaat dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam. Maka diperingati oleh kita, hari ini baca salawat Jibril, apa sekarang ingat itu Nabi Adam. Kenapa? Cinta kepada Rasul. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka lahir Nabi 12 Rabiul Awal, berarti 12 hal untuk manusia mendapatkan bahagia. Nah, ini yang saya masuk ngaji, saya berbicara ngaji. Jangan berpikir ingin bercanda mah bukan bagian pelawak, itu bagian. Tapi bolehlah ibu tertawa, asal jangan tertawa sendiri jalan. Satu ya. Yang kedua, kita diperintahkan hari ini. Di sini tema terakhir bicara tentang cinta. Cinta kepada Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang terbaik. Kalau kata orang ahli nahwu, di sini laqad kana pakai kodnya masuk ke dalam fi'il madhi li tahqiq, benar-benar. Bagaimana kita bisa cinta kepada Nabi? Nabi harus kita jadikan uswatun hasanah. Kenapa kita harus kasih contoh uswatun hasanah itu kepada Rasulullah? Kenapa tidak ngambil contoh, jadikan olehmu contoh malaikat? Kenapa kita tidak contoh malaikat? Malaikat jelas Allah sebutkan ibadum mukramun la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hamba yang Allah muliakan, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, malaikat. Kenapa kita tidak suruh nyontok malaikat? Jawabannya sederhana, karena kita tidak mungkin bisa mencontoh malaikat. Tidak mungkin bisa. Kita diperintahkan contoh Nabi. Apa? Karena Nabi adalah manusia. Karena Nabi manusia, kita diperintahkan contoh manusia. Innama ada basyarum mislukum.
Aku adalah manusia seperti engkau. Berarti manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, datang kepada rasul dari dirimu, yakni manusia. Maka manusia, kita manusia diperintahkan oleh Allah nyontok manusia, pantas. Pantas apa enggak? Bisa enggak? Kenapa bisa? Sama-sama manusia. Contoh sederhana. Kita kasih contoh sederhana. Bapak ibu hidup berumah tangga. Bagaimana kita mendidik anak? Bagaimana bergaul dengan istri? Bagaimana bergaul dengan suami? Contohnya Rasul. Coba kalau ibu bapak suruh nyontok Nabi Isa. Nabi saja Nabi Isa. Bisa nggak? Nggak mungkin bisa nyontok Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak pernah nikah. Mau contoh Nabi Isa, bapak nggak usah nikah, rugi. Oh iya, Allah alat senjata yang luar biasa nggak dipakai, nggak bisa. Tidak sempurna. Mau nyonton Nabi, contoh malaikat, nggak mungkin. Malaikat nggak pernah minum, malaikat nggak pernah makan. Kita makan, minum, jam segini masih makan, masih minum. Malaikat tidak pernah makan dan minum. Nggak bisa kita akan contoh malaikat. Walaupun beliau adalah makhluk yang mulia, tapi manusia tidak bisa. Tapi dengan contoh Nabi Muhammad pasti kita bisa. Dan Nabi adalah segalanya, karena beliau adalah manusia yang paling mulia, Abdulul Khalaik wal Mursalin. Contoh lagi, para politikus, ahli politik. Oh, saya mah ahli politik. Maka bagaimana? Kata kita, lihat, Rasul bukan ahli politikus sederhana. Beliau ahli politik yang luar biasa. Tidak ada ahli politik yang sehebat Rasul. Umar bin Khattab saat itu adalah seorang yang tokoh di Arab, ahli politik, tapi tidak sanggup melawan politik Rasul. Tahun ke-6 Hijrah, kita contoh, tahun ke-6 Hijrah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah mau dan pasukan dan sahabat mau berangkat ke Mekah untuk haji dan umrah, ditolak oleh orang Mekah. Suruh pulang, dibuatlah perjanjian namanya Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah dibuat poin 3. Poin pertama, tidak akan saling menyerang 10 tahun, hal biasa. Di poin kedua, jika ada orang Mekah datang ke Madinah, maka tidak boleh ditahan, harus segera dikembalikan ke Mekah. Poin yang keduanya, jika ada orang Madinah datang ke Mekah, maka orang Madinah harus ditahan di Mekah, tidak boleh pulang ke Madinah. Kira-kira menurut kita adil atau tidak? Secara kasat mata, secara akal sederhana, orang Mekah datang ke Madinah tidak boleh lama, harus segera diantarkan pulang ke Mekah. Orang Madinah, umat Islam datang ke Mekah harus ditahan di Madinah, di Mekah, tidak boleh pulang. Adil atau tidak? Akal kita akan menyatakan tidak. Tapi Rasul sebagai seorang Rasul yang luar biasa dijawab setuju. Umar bin Khattab kaget, lah kenapa yang tidak adil Rasul setuju? Apa jawab Abu Bakar? Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Umar diam. Umar pulang dan sahabat kembali ke Madinah. Sampai di Madinah, Umar tetap tidak puas, tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kenapa kau terima? Maka Rasul menjawab, orang Mekah itu adalah orang-orang munafik. Orang Mekah orang munafik. Kalau orang munafik datang ke Madinah, mereka hanya akan membuat kehancuran dan perpecahan. Usir mereka pulang ke rumah.
kembalikan ke Mekah. Orang Madinah mereka punya iman yang kuat, keimanan bagus, datang ke Mekah mereka tidak boleh pulang, biar mereka menyebarkan Islam di kota Mekah. Tak terbayang oleh sahabat yang lain. 2 tahun kemudian terbukti usaha Nabi luar biasa. Turunlah surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Datang orang-orang Mekah masuk agama afwaja, berbondong-bondong. Kenapa? Karena mereka sudah diajarkan tentang Islam oleh orang Madinah yang ditahan. Luar biasa politiknya. Ini Rasul. Bicara presiden, Rasul bukan hanya presiden 3 periode. Bukan presiden 2 periode minta 3 periode, bukan, tapi presiden sampai wafat. Dan beliau bukan hanya di Arab, tapi seluruh jazirah Arab yang sekarang terbagi dalam 17 negara. Rasulullah pemimpinnya. Luar biasa, dan rakyatnya adil. Dalam perang, beliau panglima perang yang hebat. Bahkan saya 2 minggu yang lalu diundang di Pas Pampres dan perkumpulan dokter. 100 dokter dan 2 batalion Pas Pampres kumpul. Saya sudah cerita tentang kesehatan Rasul. Sehat ala Rasul judulnya. Saya bilang, Pas Pampres di kita, mohon maaf, Pas Pampres itu dianggap hebat hanya 56 tahun usianya. Setelah 56 tahun pensiun dianggap tidak berguna lagi. Artinya sudah dianggap tidak produktif. Bapak tanya sekarang, Pas Pampres ada, Pas Pampres umur 60 tahun. Tidak boleh, harus sudah pensiun. Yang boleh jadi Pas Pampres maksimal 56 tahun untuk tentara. Setelah 56 pensiun. Nabi menjadi panglima perang ketika perang Tabuk usia 62 tahun. Bayangkan, usia 62 tahun Nabi berangkat dari Madinah ke Tabuk 240 kilo, naik kuda sendirian 3 jam. Buka sejarah, 3 jam dari Madinah ke Tabuk, 240 kilo, naik kuda kecepatan rata-rata 80 km. Jarak 240 kilo ibarat dari sini ke Semarang, non-stop. Jajal bapak naik motor 100 kilo, kecepatannya selama 3 jam non-stop. Insya Allah baru 2 jam udah nyungsep di tengah jalan. Tapi Rasul masih kuat. Berarti fisik Rasul hebat. Usia 6, setelah itu datang langsung mimpin perang selama 14 hari. Fisik yang model apa yang bisa seperti itu? Manusia biasa tidak ada yang kuat. Pas Pampres sudah iya. Apa rumus supaya sehat? Ala Rasul. Bapak mau sehat? Sederhana rumusnya, cuma 2. Makan dan puasa. Loh? Boleh buka? Ada dalam bukunya As-Sihah. As-Sihatu atau apa? At-Tibbun Nabawi, sebuah kitab sekitar 700 halaman. Bicara tentang kesehatan Nabi. Intinya makan. Apa tidak makan? Nabi tidak pernah makan ketika kenyang dan tidak pernah kenyang ketika makan. Beliau tidak pernah makan kecuali sedang lapar. Ketika kenyang tidak bermakan, dan ketika makan tidak pernah kekenyangan, kenyang, tapi sebelum kenyang sudah berhenti. Kalau kita sebaliknya, sebelum kenyang can eureun. Itu. Kemudian Nabi makan tidak pernah berlebihan. Kita yang hadir 2 kegiatan dibuka boleh. 2 kegiatan pasti israf, pasti berlebih-lebihan. 95% lebih umat Islam dalam 2 hal selalu berlebih-lebihan.
Boleh dibuktikan. Ini benar data 95% lebih. Satu, indal iftar, ketika berbuka puasa. Bapak ketika berbuka puasa, sekarang saya yakin ibu tidak pernah menyediakan kolak, tidak pernah menyediakan es buah dan sebagainya, tapi buka puasa, kolak ada, es buah ada, makanan jajanan semua ada, buka makan semuanya, beres makan, sholat maghrib aja kekenyangan. Itu satu. Ini semua Pak, termasuk saya. Yang kedua, indal hajati, ketika kondangan. Ketika kita kondangan, pasti makannya israf. Saya tidak yakin Bapak tidak israf. Kondangan disuguhin nasi, ada ikan ayam, ada sate, ada daging, ada sop. Bapak ambil satu atau semuanya? Satu apa semuanya? Semua israf, beres makan, ada bakso, ada somai, pulang yuk, tar dulu, bakso belum, somai belum, es beres, minumnya es jeruk, udah mau gak? Itu ada es krim, belum ngambil es krim, tar dulu makan es krim dulu. Berarti apa yang ada dimakan? Israf. Nabi tidak pernah israf. Kalau mau sehat, jangan makan ketika kenyang, jangan terus berhentilah makan sebelum kenyang. Makan jangan berlebih-lebihan. Ini rumus sehat. Kemudian coba kita makan Nabi waktu makan. Barangkali saya al-fakir, orang bodoh ini nggak bisa baca. Saya sampai hari belum temukan. Sampai hari saya belum temukan. Coba Bapak buka kitab buku sejarah atau sajadah. Ada nggak Nabi makan menjelang tidur? Boleh buka. Mau tidur jam 10, jam 11 makan dulu. Ada nggak cinta makan di waktu malam Nabi? Yang ada ketika malam Nabi sholatnya, ibadahnya, tidak ada makannya. Kita jam 11 malam lapar, nasi goreng, mie rebus, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita kejar dengan makan. Akhirnya gara-gara makan ini dia yang penyakit. Boleh dicoba. Dokter juga melarang jangan makan menjelang tidur. Tapi saya hampir nggak bisa Pak. Bulan Maulid ini hampir tiap malam jam 12 sering makan. Sering makan. Kenapa? Beres ngaji disuguhin makan. Nggak dimakan, kasihan yang masak. Mau makan udah malam. Ya udahlah, bungkus saja, ya bisa. itu makan Pak, pasti kita di sini pasti minimal ada makanan malam-malam jam 11. Sekarang udah jam saya udah 45 menit lebih. Makan. Ini kan subhanallah, ini rumus sehat. Tambah kalau mau sehat yang keduanya bilang ke dokter, "Dong, kalau mau sehat selain makan teratur, puasa." Sumu tasihu, berpuasalah engkau maka engkau akan sehat. Nabi tidak pernah batal seminggu 2 hari, Senin Kamis selalu puasa. Kenapa? Sehat. Kita puasanya Ramadan doang, dan Ramadannya juga balas dendam. Tadi makannya sepuasnya. Maka kalau Bapak mau sehat, makan dan puasa cukup itu Pak. Makannya yang halal, makannya yang baik, makannya yang baik, tidak berlebihan. Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Saya juga sama Pak, susah membatasi makanan. Susah sama ya. Saya masih muda, tapi kadang-kadang bangun aja mikir-mikir. Ya. Tapi orang nggak percaya, hari ini saya sudah 62 tahun lebih. Saya sudah 62 tahun lebih. Tapi mungkin orang menyangkanya saya 26. Semangatnya Pak. Semangatnya masih 26. Sebenarnya tidak akan kalah. Ya. Saya dengan anak remaja, saya ajak balap. Saya bawa santri, saya ajak balap. Yuk lari dengan saya. Saya masih kuat lari 4 kilo Pak. Masih kuat subuh lari 4 kilo ke Citra bolak-balik jalan kaki biasa, masih kuat Pak. Dari Cibogo ke Citra kalau udah terlalu jauh. Nah ini apa?
Makan kita yang diatur. Jaga sehat insya Allah. Tuh, maka hormatnya Nabi. Maka apa? Generasi muda yang sekarang dengan generasi Z. Generasi Z itu sering disebut dengan generasi stroberi. Kenapa stroberi? Kelihatannya indah, bagus. Masukkan ke dalam kulkas, busuk. Disimpan di luar, cepat busuk. Kelihatannya bagus. Banyak yang kurang bisa kalau kita tidak bisa. Apa? Makanannya yang tidak terkontrol. Kembali dari makanan. Saya diajak oleh anak saya yang masih remaja sama, Pak, kali-kali makannya jangan di rumah terus. Yuk, saya ajak ke Cikarang baru kita makan ramen. Ramen, ya udah. Dulu saya mikir ramen itu apa gitu. Datang ramen, ditanya milih apa? Saya baca apa? Boil noodle instant natural. Boil noodle natural without chili. Wah, please. Minumnya apa? Water hot original tea. Water hot tea original. Dibayar 59.000. 59.000. Pas datang mie rebus teh tawar. Ya. Ramen. Ini ramen. Iya. Ini apa? Water hot original. Teh tawar. Mie original boil. Mie rebus. Ya. Saya di warung baru 10.000 kenyang. Nah di situ 59.000 karena doang. Yakin Pak? Coba ramen muatan Jepang halal belum? Kadang-kadang tidak bertanya, ada label halalnya. Mendingan ada label. Kadang-kadang banyak makanan yang label halalnya tidak jelas masih kita makan. Pantas kita banyak yang sakit, pantas generasi muda kita banyak yang rusak. Berarti belum mengambil contoh Rasul. Katanya kita ingin ambil contoh Rasul, makan kita juga nggak bisa ambil contoh Rasul. Kalau bapak ngumpul makan, saya cerita makan dulu, bapak makan aja dulu. Bapak makan, saya makan pakai tangan. Bapak makannya pakai sendok. Ada sayur, ada sendok. Kira-kira mana yang sopan, yang paling baik? Pakai sendok. Sendok itu sudah dipakai oleh berapa orang? Yakin nggak bapak? Dengan tangan bapak pernah dipakai berapa orang? Mana yang paling lebih higienis? Tangan sendiri. Kenapa? Tangan sendiri yang lebih higienis, yang lebih bersih, dianggap jorok dibanding dengan sendok yang bekas makan orang lain yang mungkin punya penyakit TBC. Bapak makan di tempat tukang bakso, yakin nggak sendoknya belum dipakai oleh orang lain? Mungkin dimakan oleh orang kafir tadi. Orang Cina di tempat itu makan pakai sendok yang sama, dia pernah makan babi, mulutnya bekas babi di situ. Pernah terbayang nggak? Kenapa orang pakai tangan ini dianggap jorok? Subhanallah, ini kita pikir cinta Rasul. Kenapa Rasul makan kecuali dengan sayur pakai sendok, yang lainnya menggunakan tangan semua? Karena tangan ini tidak pernah dipakai oleh orang lain. Paling banter tangan kita dipakai untuk memaafin anak kita karena rasa cinta kepada anak. Tidak pernah dipakai makan tangan kita dipakai nyuapin Cina yang lewat. Yakin nggak? Ini kan sehat, kenapa dianggap jorok? Subhanallah. Mohon maaf, kita bicara bab makan, bicara tangan. Maka, yuk kita jadikan cinta pada Rasul, contoh Rasul. Ini dalam makan, Pak. Subhanallah. Ya, apalagi kalau yang lain. Kalau bicara ibadah Rasul nggak kebayang kita, Pak. Terlalu jauh lah. Rasul setiap malam bangun. Ketika bangun malam, kakinya bengkak karena sholat. Kaki Rasul bengkak karena sholat. Kita boro-boro bengkaknya nggak sholat-sholat. Ya, ini bicara cinta Rasul. Saya ingin menggugah, nggak apa-apa. Yang jelas saya ingin, karena disuruh ngaji, saya ngaji sekarang hari ini. Biar Bapak paham ini. Ini contoh cinta Rasul. Maka kata man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta padaku bersamaku surga.
kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umat akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Wa may yaba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Nabi tidak menjawab, dia tidak. Man ata'ani dakhala jannah. Yang takut tak patuh masuk surga. Wa man asani faqad aba. Yang tidak mau itu yang tidak masuk surga. Sederhana, luar biasa. Ini adalah uswatun. Kalau atau generasi alfa, generasi Z, sebenarnya itu hal-hal yang biasa. Hari Rabu kemarin, saya kebetulan salah seorang ketua di MUI Kabupaten Bekasi, Pak. Kita ngumpulin 50 sekolah se-Kabupaten Bekasi untuk mengadakan pertemuan tentang bagaimana generasi Z bawa Indonesia emas. Kita kumpulkan seluruh pelajar se-Kabupaten Bekasi untuk SLTP, untuk SLTA, aliyah, SMA, SMK, negeri dan swasta. Kumpul, kita adakan pertemuan di gedung Bupati. Subhanallah, bicara generasi Z, ternyata penyakitnya ada pada mereka, yaitu rata-rata generasi sekarang, generasi yang kurang memiliki etos dan semangat untuk berjuang, gampang mengeluh, capek seetik, baru dari rumah, dari sini cuma 100 meter ke depan, itu aduh jalan jauh, bilang aduh mau ke depan, pakai motor, pakai sepeda listrik, jarang dari sini ke depan, udah jalan kaki biar sehat, udah rapuh. Dulu mungkin bapak nih yang ada dari rumah ke sekolah 2 kilo masih jalan kaki. Dulu saya ngaji boro-boro pakai listrik, masih bawa lampu cempor. Tahun 70 saya ngaji bawa lampu. Ngaji ke kiai itu pakai cempor, pakai lampu kecil. Kalau kegedean beres ngaji, ternyata ini penuh muka dengan apa? Asap cemong, biasa itu. Anak sekarang boro-boro yang adanya mijitin yang begini terus. Subhanallah tuh, itu generasi Z. Tapi mudah-mudahan semuanya cinta Rasul. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain kita rasa cinta, jangan lupa kita perbanyak istighfar dan sholawat. Perbanyak dengan istighfar. Ya. Saya berikan satu istighfar yang biasa dibaca oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Kita sering baca ratibnya, Ratibul Haddad. Mau umrah ratiban, mau pergi haji ratiban. Ada yang meninggal ujungnya ratiban. Malam Jumatan di masjid baca Yasin ditambah dengan ratiban. Ratibul Haddad, Ratib Al-Atas, Rabi Abu Bakar Al-Idrus dan yang lain-lain. Tapi hari ini kita baca salawat yang apa? Tasbih yang sering Bapak baca namanya ratib atau tasbih Al-Haddad. Ya, mudah-mudahan semuanya ini bisa dimanfaatkan untuk bekal kita. Insya Allah, saya kasih contoh di awal, tapi insya Allah apal. Astaghfirullah Rabbi ya syakur, astaghfirullah Rabbi ya sabur. Apa? Satu, astaghfirullah Rabbi ya syakur. Yang kedua, astaghfirullah Rabbi ya sabur. Syakur, sabur. Yang ketiga, astaghfirullah Rabbi ya ghafur. Yang keempat, astaghfirullah min kulli gurur. Bapak baca tiap hari 3 atau 7 kali, insya Allah hajat kita Allah kabul. Namanya barokah. Barokah itu kalau bahasa kita, bahasa saya, duit di kantong masih butuh, tapi butuh kabeh terpenuhi penuh duit na dompet penuh apa kebutuhan
penuh, beres, barokah. Kita baca Astaghfirullah Rabbi ya syakur, Astaghfirullah Rabbi ya sabur, Astaghfirullah Rabbi ya ghafur, Astaghfirullah min kulli gurur. Ya. Sabur, sakur, sabur, ghafur, min kulli gurur. Biasa alamun tidak pakai nazam kadang-kadang suka ngapalinnya sulit. Tapi kalau pakai nazam ngapalnya lebih mudah. Astaghfirullah Rabbi ya syakur, Astaghfirullah Rabbi ya sabur. Dua kali. Astaghfirullah Rabbi ya syakur, Astaghfirullah Rabbi ya sabur, Astaghfirullah Rabbi ya ghafur, Astaghfirullah min kulli gurur, Astaghfirullah Rabbi ya ghafur, Astaghfirullah min kulli gurur. Barang dari awal. Astaghfirullah Rabbi ya syakur, Astaghfirullah ya sabur, Rabbi ya sabur. Lagi kali. Astaghfirullah Rabbi ya syakur, Astaghfirullah Rabbi ya sabur, Astaghfirullah Rabbi ya ghafur, min kulli gurur, Astaghfirullah Rabbi ya ghafur, Astaghfirullah min kulli gurur. Kalau ibu-ibu mau pengajian sambil manggil yang temannya, panggil pegang speaker di masjid, enak. Bapak-bapak menjelang subuh, yuk bangun-bangun baca Astaghfirullah Rabbi ya Astaghfirullah Rabbi ya sabur, Astaghfirullah Rabbi ya syakur, Astaghfirullah Rabbi ya sabur, Astaghfirullah Rabbi ya ghafur, Astaghfirullah min kulli gurur, Astaghfirullah Rabbi ya ghafur, Astaghfirullah min kulli gurur. Kalau bapak ibu ragu, pegang HP, rekam, baca. Sekarang pakai voice note ke teman ataupun direkaman, biar hafal dan ini menjadi oleh-oleh buat bapak. Ya, kalau kita mulai bareng, kalau mau yang nyalain HP-nya, sekali lagi kita baca bareng, biar nyalain dulu HP-nya. Nah, nanti kalau sekarang kok hafal, besok apa lagi ya lupa lah gitu ya, itu yang mana? Karena kita memang senang dengan lupa. Insya Allah. Ya, udah siap ya? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Astaghfirullah Rabbi ya syakur, Astaghfirullah Rabbi ya sabur, Astaghfirullah Rabbi ya syakur, Astaghfirullah Rabbi ya sabur, Astaghfirullah Rabbi ya ghafur, Astaghfirullah min kulli gurur, Astaghfirullah Rabbi ya ghafur, Astaghfirullah min kulli gurur. Coba sekalian, kalau bapak sedang berusaha, yang dagang, dagangannya mau lancar,
yang sedang kerja, sedang ada pengurangan karyawan, mudah-mudahan saya tidak termasuk yang kekurangan, yang dikurangi di pekerjaan dan sebagainya. Malamnya Bapak baca 21 kali, nggak usah dinajomin kalau sendiri mah Pak. Astagfirullah bi syakur, astagfirullah bi ya sabur, astagfirullah bi ya ghabur, astagfirullah min kulli gurur. Silakan 21 kali beres, kemudian minta sama Allah, ya Allah, hajat Bapak sebutkan, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin. Subhanallah. Ada sabdi ni'am. Al-Fakir beberapa kali coba, alhamdulillah. Boleh tanya anak santri, Pak. Subhanallah, kadang-kadang hal-hal yang menurut manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Oleh karena itu, hari ini kita sama-sama memperingati Maulid, tidak ada lain tujuannya untuk cinta kepada Nabi, dan Nabi kita jadikan uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Bukan hanya Gen Z, bukan hanya Gen Alpha, tapi kita semua tetap cinta kepada Nabi. Apapun yang terjadi dalam diri kita adalah cinta kepada Rasul, cinta kepada nasabnya dan jalan. Kalau ada orang yang bilang sekarang ramai tentang nasab Rasul, kita mah EGP Pak. Emang gua pikirin, orang pikirin Nabi ini ada habaib nasabnya nggak jelas, silahkan mereka mengaku nasab Nabi, bukan urusan kita. Berbohong adalah hak dia dan itu adalah tanggung jawab dia di hadapan Allah. Tapi bagi kita sesama manusia kita hormat. Jangan sampai salah ketika ada habaib sekarang ramai digugat, dia tidak mau seakan-akan kafir, tapi datang Paus, mereka cium tangan dengan Paus Paulus, naudzubillah min dzalik. Dengan orang kafir berani cium tangan, tapi dengan orang Islam memusuhi. Itu bukan sifat seorang Rasul, orang yang cinta dengan Rasul. Rasul itu adalah beliau sangat sayang dengan umatnya. Asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum, surat Al-Fatih. Tegas dengan orang-orang kafir, tapi penuh kasih sayang dengan sesama. Kita terbalik, tegas dengan sesama orang Islam, tapi penuh sayang dengan orang-orang yang non-muslim. Kebalikan. Ini kenyataan yang ada di kita. Mudah-mudahan pertemuan hari ini Allah jadikan kita panjang umur. Allah jadikan kita orang yang barokah dalam rezeki kita. Allah jadikan kita mendapatkan syafaat Rasul. Karena dari Rasul kita hanya mengharap 3. Yang pertama, di dunia kita bisa berziarah ke makam Rasul. Mudah-mudahan yang hadir di sini malam ini semuanya bisa ziarah ke makam Rasul, bisa melaksanakan haji dan umrah, bisa bertawaf di Baitullah, bisa berziarah ke makam Rasulullah. Di hari kiamat kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Karena dapat syafaat kita masuk surga Allah, duduk melihat Rasulullah dan berdampingan dengan Rasulullah. Ikut saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati safa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati safa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Di dunia semua bisa ziarah ke makam Rasul. Jangan berpikir mana mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa. Saya bisa berkali-kali mohon maaf, bukan alhamdulillah. Kenapa? Kalau bicara angkot nggak mungkin.
Ada yang ngajak, Pak Kiai antar saya kemana? Ke Mekah. Ayo, cuma nganter. Alhamdulillah bisa berangkat nganter. Ada lagi, Pak Kiai antar ya saya dengan rombongan. Iya, nganter. Kalau nganter, ongkosin enggak? Enggak, diongkosin, dikasih buat pulang, dikasih jajan, cuma nganter. Ibu nganter ke pasar, antar dia ke pasar, antar ikut kan ke pasar. Saya mau ngantarnya ke Mekah, ikut ke Mekah nyampe. Tuh, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya bisa ke Mekah Al-Mukarramah, bisa ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Amin ya rabbal alamin. Ya, barangkali 1 jam 20 menit hampir nih. 1 jam lebih. Saya sampai di sini. Mudah-mudahan lain waktu bisa kita bertemu lagi. Ya, jika ada kekhilafan, kekurangan, kealfaan, itu ada kebodohan al-fakir. Jika ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi kita panjang umur, barokah rezeki, putra-putri kita, putra-putri yang saleh dan salihah, putra-putri yang menjadi qurrata ayun. Waj'alna lil muttaqina imama. Generasi muda bukan hanya generasi Z, generasi Alpha, tapi generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan generasi qurrata ayun. Waj'alna lil muttaqina imama, dijauhkan daripada generasi yang lemah. Wal yahsal ladzina law taraku min khalqin dzurriyyatan di'afa. Takutlah engkau dengan generasi yang lemah, tapi yang ada di akan menjadikan generasi yang kuat, yang semangat, yang terus siap membela Islam. Demikian yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borongan katanya Pak, langsung doa. Baik, kita tutup dengan doa bersama. Ya, kalau saya suruh baca doa, mudah-mudahan di depan Bapak ada air. Mudah-mudahan di depan ibu ada air. Ya, kalau yang ada air, Bapak kita baca doanya, pegang airnya. Saya biasa sering pegang air, Pak. Kita baca doanya, hari ini kita berdoa, kita pegang air, bukan minta sama air, minta sama Allah. Mudah-mudahan dengan megang air, megang gelas yang ada airnya, ibu bapak semuanya panjang umur dan sehat. Amin ya Allah. Nah, ikuti saya nanti. Udah siap semuanya belum? Belum nih. Pegang air belum, Bu? Buka airnya, dibuka. Dibuka. Udah dibuka. Yang ada di sini panitia boleh buka. Ya. Boleh yang di belakang Bapak, boleh pegang Pak airnya, Pak. Gelasnya dipegang. Dari caranya ikut saya. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minum, Pak. Minum. Seteguk aja. Jangan banyak-banyak. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dulu minum. Jangan. Belum disuruh. Yang ketiga jangan minum. 2 kali yang minumnya. Yang ketiga belum. Diminum belum? Belum. Balikan diulang. Karena yang ketiga ada yang minum, jangan dulu minum, disuruh. Mau sehat? Mau. Nah, ikuti saya. Insya Allah mudah-mudahan sehat. Nah, yang punya penyakit asam urat, mudah-mudahan asam uratnya sembuh. Amin. Yang punya penyakit darah tingginya sembuh. Amin. Yang punya penyakit diabetesnya sembuh. Amin. Yang punya penyakit migrennya sembuh. Penyakit mahnya sembuh. Penyakit apa saja kata Allah sembuh, pasti sembuh. Amin. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Minum sedikit aja. Sembuh aja dikit. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan minum, Mas. Yang ketiga. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sifat. Nawaitu syifa. Bibarakati Al-Mustafa. Ispi anta syafi la syifa'a illa sifa'uka ya Allah. Ya Allah. Tiupkan. Tiup, bukan minum. Minum sedikit.
Airnya boleh Bapak bawa pulang. Kemudian kalau Bapak yang punya penyakit darah tinggi ataupun apa saja yang dianggap berat, airnya Bapak pulang, nanti masukkan ke ember, baca sholawat, kemudian atau ke apa, nanti subuh Bapak pakai mandi. Atau sekarang, oh saya punya asam urat, simpen di piring kecil, gosok, baca sholawat, mintanya sama Allah. Saya baca bareng sekali lagi yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sifa bi barakatil Mustafa isfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka ya Allah. Ya Allah. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sifa bi barakatil Mustafa isfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka ya Allah. Ya Allah. Kalau Bapak yang hafal itu bisa terus ketika kita nengok yang sakit kan suka dimintain obat biar sembuh. Allah ketika Allah izinkan sembuh pasti sembuh. Mintanya jangan ke saya, oh itu bukan, minta ke Allah. Bagi yang hafal tadi saya ijazahkan kepada Bapak. Ketika saya sebutkan ajaztukum, Bapak jawab qabiltu. Siap? Siap. Jawabnya? Qabiltu. Tadi sudah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sifa bi barakatil Mustafa isfi antasafi la sifa'a illa sifa'uka ya Allah. Ya kan. A'jaztukum. Qabiltu. Sekali lagi a'jaztukum. Qabiltu. Alhamdulillah. Kalau ibu punya anak kecil, biasa maghrib suka nangis, baca itu, tiupkan airnya, usapkan ke dada anak ibu yang suka nangis terus. Insya Allah anaknya tidak akan nangis terus. Kalau sedang tidur, seminggu sekali, sedang tidur, usapkan dadanya sambil baca Al-Insyirah. Insya Allah anak ibu menjadi penurut dan cerdas otaknya. Surat Al-Insyirah, Alam Nasrah, baca tadi, usapkan ke dadanya, insya Allah itu adalah menjadi cerdas. Saya dapat dari Habib Hamid ketika saya sedang tinggal berada di Raudhah Rasulullah. Dua tahun yang lalu saya terjebak di Raudhah. Terjebak, orang lain terjebak nangis, saya terjebak alhamdulillah. Saya bisa tersenyum. Kenapa? Saya ditutup karena Raudhah mau dibersihkan hari Jumat. Saya terjebak di dalam, ternyata saya hanya 2 orang ada di dalam Raudhah Nabi yang begitu luas dengan yang bekerja itu selama hampir 1 jam di dalam, sehingga orang lain di Raudhah susah, kita di dalam 1 jam dan ketemu dengan Al-Habib Hamid. Disitulah kita beri ijazah dan tadi ijazah yang sudah saya ijazahkan. Mudah-mudahan anak-anak ibu cerdas semuanya. Ketika yang sehat, yang sakit Allah sembuhkan. Jangan ragu-ragu. Darah tinggi, saya 62 tahun Pak, sampai hari ini tidak ada pandang daging kambing, saya makan sate kambing, masih makan segala macam. Orang lain takut karakter rendah. Kenapa? Allah saya yakin jamin. Ketika saya tes beberapa tiap 3 bulan sekali, alhamdulillah Allah berikan hasil testing berdasarkan medical record, alhamdulillah masih normal seluruhnya. Salah satu datanya mungkin makan tadi saya atur dan doa daripada Rasulullah SAW. Jangan lupa baca sholawat. Demikian, karena saya baca doa, yuk kita tutupkan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liman haqqun alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ahyina ba'dal ulama wa amitna bi mauti syuhada wa ahsurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna al jannata.
Allahumma rzuqna ziyarata Nabi sallam fi kulli sanah. Allahumma rzuqna ziyarata Nabi sallam fi kulli sanah. Allahumma salli ala Muhammadin fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu. Allahumma ya Allah aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana fiha maiduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar. Rabbana atina bil ladunka rahmatan wa hab lana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita benar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.